Pantauan udara menunjukkan jejak-jejak kehancuran setelah banjir bandang menerjang wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ribuan rumah masih tergenang meskipun banjir terjadi sudah hampir 2 pekan. Banjir juga menghancurkan fasilitas-fasilitas umum sampai kawasan niaga. Hantaman arus deras banjir telah menyapu kawasan 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Jalan-jalan utama di Aceh Tamiang juga masih tertutup lumpur dan tumpukan kayu serta serasah. Kendaraan-kendaraan yang tersapu banjir juga masih teronggok di antara puing. Saat ini, pengungsi membutuhkan air bersih, makanan siap santap, pakaian, sampai kebutuhan bayi dan wanita. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan membantu mereka yang terancam kelaparan. Hingga kini akses aliran listrik dan air bersih masih belum merata dan sulit didapat. Material lumpur yang mengering menjadi debu yang membahayakan pernafasan. Seiring dengan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama pihak-pihak terkait, mulai dari Kemenkes, BNPB, dan aparat keamanan, berencana mengaktifkan kembali RSUD Muda Setia. Kerjasama akan dijalin dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk suplai alat kesehatan. Salah satu prioritas adalah fasilitas cuci darah atau hemodialisis. Kita sekarang ini berada di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang. Terima kasih kepada Pak Dandim yang sudah melakukan pembersihan. Kita nanti akan melakukan juga pendirian rumah sakit sementara di sini. Karena itu kebutuhan masyarakat sangat penting untuk rumah sakit. Karena kesehatan itu penting sekali. Apalagi pasca banjir, itu pasti banyak penyakit yang akan menyerang masyarakat kita. Rumah sakit RSUD Muda Setia diharapkan bisa mulai kembali beroperasi dalam 3 hari ke depan. Dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tim TV One mengabarkan. Ya Philip, masih porak-poranda ya. Betul. Pasca bencana baik itu di daerah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bahkan hingga saat ini banyak sekali daerah yang belum tersentuh bantuan. Memang salah satunya Aceh Tamiang ini menjadi salah satu wilayah yang hingga saat ini kondisinya di sana juga informasinya masih mencekam karena sulitnya akses masuk bantuan untuk mencapai para korban di Aceh Tamiang. Untuk itu kami akan meminta salah satu kontributor kami, ada Ilham Zulfikar, untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana. Selamat pagi Ilham. Pagi Mas. Iya Ilham, bisa tidak Anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah benar seperti yang beredar di media sosial bahwa kondisinya masih mencekam? Ya benar sekali. Di Mbak, sebagai teman, karena air yang tinggi mencapai 4 hingga 12 meter ini merendam seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, air dan deras. Baik Ilham, kami akan memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Ilham sebelum kemudian kami juga ingin mendapatkan informasi karena memang masih banyak informasi yang ingin kami tanyakan, yang ingin kami dalami. Bagaimana kemudian kondisi terkini di Aceh memang untuk bencana banjir bandang dan juga longsor sudah menurun di sana. Tetapi kan kemudian pasca terjadinya bencana tersebut adalah hingga saat ini sudah banyak begitu ya rumah-rumah yang bahkan hanya terlihat atapnya di Kumala. Iya, dan kalau kita dengar cerita-cerita dari relawan, di sana tuh para korban, para pengungsi ini kelaparan. Karena memang belum memadai gitu. Kita lihat ya bagaimana ini Kumala. Ini adalah kondisi terkini di wilayah Aceh Tamiang yang memang kalau siang hari tidak terlalu menyeramkan, mengingat juga listrik masih sulit untuk didapatkan di sana di Kumala. Dan sejumlah jalan utama yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang masih tertutup lumpur juga, tumpukan kayu, dan beberapa kendaraan bahkan masih terjebak material banjir dan belum dievakuasi sama sekali ya. Dan para pengungsi di sana
juga membutuhkan makanan siap saji karena kalau bahan makanan mereka tidak bisa memasak. Betul. Belum ada Kompor, bahan bakar, listrik kompor juga dan juga listrik. masih sulit masuk ke sana. Bahkan juga salah satu informasi yang paling ingin saya tanyakan adalah benarkah masyarakat yang kemudian para relawan juga melintas di wilayah Aceh Tamiang, informasinya juga gampang ataupun suka menyium bau bangkai di sana. Nah ini apakah masih banyak jenazah yang terkubur di sana dan belum dapat dievakuasi, dan ini yang berbahaya juga jika sudah berhari-hari bahkan sampai 2 minggu ini bisa menyebarkan penyakit, Philip. Betul sekali, dari pantauan udara juga tadi kita lihat bagaimana terlihat hampir seluruh wilayah terendam banjir, rumah dan pertokoan serta permukiman ini kemudian tampak menjadi lautan. Bahkan tidak sedikit, Andi Kumala, rumah-rumah yang hanya menyisakan bagian atap saja dan tertutup oleh lumpur dari banjir bandang yang terjadi di sana. Iya, informasinya 12 kecamatan di kabupaten ini lumpuh total. Ya. Tidak hanya rumah ya, jangankan rumah tapi juga ada menara masjid yang hanya terlihat atap dari menaranya saja. Ini benar-benar dahsyat sih. Betul. Dampak dari bencana kali Bagaimana ini. kita lihat ya, masyarakat di sana harus membangun pengungsian secara mandiri. Iya, tenda-tenda ya, Betul. secara mandiri. Mengingat juga masih sulit untuk dijangkau oleh para relawan yang tentunya ingin menyerahkan bantuan, tidak hanya di Aceh Tamiang, tentunya di berbagai wilayah di Aceh, di Gayo juga salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor yang cukup parah di sana ya, Andi Kumala ya. Karena memang ini ada beberapa wilayah, ada Aceh Timur, kemudian Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Selatan dan juga Aceh Tamiang. Sementara tidak hanya di Aceh tapi juga ada di Pulau Sumatera dan juga di Sumatera Barat. Betul sekali. Informasinya juga salah satu reporter kami ya, Briliansyah juga baru berhasil mencapai wilayah Aceh Tamiang kemarin. Iya. Selain juga tentunya kami akan coba dalami bagaimana kondisi terkini di wilayah Aceh. Kita coba kembali hubungi Ilham Zulfikar ya. Betul sekali. Ya Ilham, apakah sudah bisa tersambung? Boleh diceritakan Ilham bagaimana kondisi saat ini di Aceh Tamiang? Iya, tempat saya katakan karena usaha ini jelas kondisi seperti Aceh ini mulai kembali, tapi ada yang kawasannya jumlah apa yang itu jangkauan 50 jiwa, sebelumnya itu dikatakan 30 jiwa, dan untuk jumlah pengungsi juga masih bertambah menjadi 262 jiwa yang saat ini masih memilih mengungsi di daerah tinggi. Ya, untuk situasi ini karena jaring masih belum bisa ambil pelajaran membuka saat itu terbawa arus banjir rendah, lagi posisinya berada di lintas data itu juga mana untuk akses listrik dan saat ini memang masyarakat belum bisa menikmati ya, polisi mungkin ada beberapa catatan yang bisa kalau ternyata pusat di situ mulai langsung ke Aceh untuk mengunjungi dan juga melihat bagaimana kemudian kondisi terkini di sana ya. Iya. Ya. Informasinya dari Bandara Halim Perdana Kusuma akan menuju ke Bandara Kuala Namu, kemudian dari Kuala Namu bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Republik Indonesia, dan nantinya akan mengunjungi lokasi bencana di Aceh. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kalau sesuai jadwal ya. Terima kasih Ilham Zulfikar untuk laporannya langsung dari wilayah Aceh. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi di